Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa pada pembelajaran daring kita yang ke-7 di kelas 11 IPS. Nah, di sini saya akan lanjut dari topik yang minggu lalu, masih berbicara tentang beberapa masalah sosial yang ada di masyarakat. Nah, yang keempat, lanjutan dari minggu lalu, yaitu anak jalanan. Nah, anak jalanan ini muncul karena adanya transformasi sosial ekonomi dari masyarakat berkembang kepada masyarakat kapitalis atau masyarakat industri. Nah, di sini terjadi yang namanya pergeseran nilai tentang anak. Anak itu bukan lagi disayangi dan dilindungi, tapi anak itu hanya sekedar dijadikan alat atau komoditi untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga atau membantu keluarga. Nah, di sini ada contohnya pengamen, pengemis, anak pang, penyemir sepatu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini kenapa muncul ini? Karena sebabnya karena adanya kemiskinan, yaitu mental yang buruk, ya, malas, tidak mau bekerja. Lalu karena adanya subkebudayaan menyimpang. Contohnya itu adalah anak pang. Oke, yang kelima, penggunaan narkoba dan alkohol. Apa itu narkoba? Narkoba adalah narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Nah, ini digunakan di dunia medis. Jadi dia memiliki takaran-takaran yang sudah tertentu, yaitu menghilangkan rasa sakit bagi yang baru operasi, menenangkan syaraf, dan meningkatkan rangsangan. Jadi sebenarnya narkoba ini kalau porsinya pas sangat membantu. Nah, tapi di sini sering sekali disalahgunakan. Nah, narkoba ini kalau sudah disalahgunakan pasti akan menimbulkan masalah secara fisik, badan, tetapi juga jiwa. Jadi narkoba ini bisa menghancurkan sebuah bangsa atau negara. Kita bisa kehilangan generasi, lost generation. Jadi kalau dibilang narkoba, jaringannya sudah bersifat internasional atau mendunia. Nah, kita lihat apa dampak penggunaan narkoba. Yang pertama, halusinasi. Orang yang menggunakan narkoba, ia hidup dalam hayalan atau mimpi, ya. Yang kedua, stimulan. Dia merasa lebih bertenaga, lebih senang, lebih bahagia, lebih semangat. Yang ketiga, depresan. Ini menekan sistem syaraf. Dia merasakan tenang, tidur, ya, terus menerus, bahkan tidak bangun-bangun lagi. Kalau tidak dibanguni, dia tidak akan bangun-bangun. Yang keempat, adiktif. Ingin dan ingin dan ingin lagi. Jadi dia ini sifat apanya, dampaknya kecanduan, bisa menimbulkan kecanduan. Nah, memutuskan saraf-saraf otak kita sehingga tidak berfungsi. Nah, itulah anak-anak berbahayanya daripada penggunaan narkoba. Jadi kita jauhi narkoba, ya. Yang ke-6, kenakalan remaja. Siapa itu remaja? Remaja itu adalah Anda sekalian. Ya, dibilang sini remaja adalah masa transisi, masa badai, masa yang berbahaya, masa shock. Nah, di sini fisik sudah matang, ya, tetapi emosi jiwa masih labil. Nah, apa saja sebab-sebab kenakalan remaja? Nanti ini ada dua anak-anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tapi dalam kesempatan pagi ini saya hanya mau menjelaskan dulu faktor internal. Yang pertama, faktor internal adalah krisis identitas. Berarti kalau krisis, remaja itu gagal mencari atau menemukan identitas dirinya. Karena kondisi remaja yang tadi masih masih labil. Jadi cenderung terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Yang kedua, faktor internalnya dari dalam kontrol diri yang lemah. Cenderung tidak berpikir panjang tentang apa yang dia lakukan. Apakah benar, apakah salah, apakah baik atau tidak baik. Karena dia lebih mengikuti atau mendengarkan, ya, apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Sehingga dia merasa nanti diterima dalam lingkungan pergaulannya. Demikian anak-anak pembelajaran singkat kita pada pagi hari ini. Tolong dibaca catatannya, dipahami. Salam sehat.